Kedaulatan bukan cuma soal kapal perang, tapi juga soal kesejahteraan rakyat Natuna, kelestarian laut, dan diplomasi yang cerdas. Kita butuh pendekatan holistik. Natuna adalah cermin bangsa Indonesia. Di depan, kita hadapi tantangan global. Di belakang, kita punya tanggung jawab ke rakyat. Apakah kita bisa menjaga keduanya? Itu tergantung pada kesadaran kita bersama. Jika video ini membuka wawasanmu tentang Laut Cina Selatan dan posisi Indonesia, like video ini. Share ke teman-temanmu. Dan subscribe untuk konten geopolitik Indonesia lainnya. Karena kita perlu tahu untuk bisa mengawasi. Merdeka! Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dengan Ning Das Line. Tapi klaim ini tidak sesuai hukum internasional. Dan Indonesia, kita tidak ikut klaim, tapi Natuna kita yang terdampak. Kenapa? Cerita dimulai pasca Perang Dunia I. Cina mulai klaim wilayah berdasarkan peta lama. Tapi negara-negara tetangga Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei juga punya klaim. Dan Indonesia, kita punya di sekitar Natuna yang tumpang tindih. Tahun, BEP membuat UNCLOS hukum laut internasional. Aturan jelasi mil laut dari pantai. Indonesia patuh. Cina tidak meratifikasi. Dan mereka tetap pakai Ning Das Line. Tahun, Filipina menggugat Cina ke pengadilan internasional. Hasilnya Ning Das Line tidak punya dasar hukum. Cina menolak keputusan itu. Dan sejak itu, ketegangan meningkat. Cina mulai bangun pulau buatan di terumbu karang. Dilengkapi landasan pesawat, pelabuhan militer, radar. Ini mengubah peta kekuatan. Dan Natuna hanya dari area sengketa. Beberapa kali, kapal Coast Guard Cina masuk di Natuna. Mengawal kapal ikan Cina. Nelayan Indonesia diusir. Ni al merespons. Tapi insiden seperti ini bisa memicu eskalasi. Yang paling terdampak, nelayan tradisional. Mereka takut melaut. Hasil tangkapan turun. Ekonomi keluarga terancam. Ini bukan cuma soal geopolitik. Ini soal nyawa dan penghidupan. Indonesia bukan klaiman di Laut Cina Selatan. Tapi kita punya kepentingan kedaulatan di Natuna, keamanan jalur pelayaran, dan stabilitas regional. Posisi kita tegas tapi diplomatis. Pertama, perkuat kehadiran di Natuna pangkalan militer, radar, patroli. Kedua, diplomasi ASEAN dorong Code of Conduct yang mengikat. Ketiga, kerjasama ekonomi agar konflik tidak meledak. Skenario pertama, ketegangan berlanjut, tapi tidak meledak. Insiden kecil terjadi, tapi dikelola lewat diplomasi. Nelayan tetap waspada. Indonesia terus perkuat Natuna. Ini skenario paling mungkin dalam tahun ke depan. Skenario kedua, insiden besar terjadi. Kapal tabrakan, ada korban. Nasionalisme naik di kedua sisi. Militer siaga. Tapi kedua pihak masih ingin hindari perang terbuka. Negosiasi darurat dilakukan. Ini skenario berisiko tinggi. Skenario terburuk, konflik meluas. Amerika terlibat mendukung sekutu. Cina merespons. ASEAN terbelah. Jalur pelayaran terganggu. Ekonomi global terguncang. Indonesia di posisi sulit netral tapi terdampak. Ini skenario yang harus kita hindari. Jika konflik meledak, dampaknya ke Indonesia, harga bom bisa naik karena jalur pelayaran terganggu. Ekspor-impor terhambat. Investasi asing ragu-ragu. Dan Natuna bisa jadi zona konflik. Di tengah tantangan, ada peluang. Natuna bisa jadi hub maritim Indonesia. Dengan infrastruktur yang tepat, kita bisa kembangkan perikanan berkelanjutan, pariwisata, dan energi terbarukan. Kuncinya investasi dan tata kelola yang baik. Sebagai warga negara, kita bisa pertama,
Edukasi diri, pahami isu ini agar tidak mudah terprovokasi. Kedua, dukung kebijakan yang tegas tapi bijak. Ketiga, awasi penggunaan anggaran untuk pertahanan dan pembangunan Natuna. Kedaulatan bukan cuma soal kapal perang, tapi juga soal kesejahteraan rakyat Natuna, kelestarian laut, dan diplomasi yang cerdas. Kita butuh pendekatan holistik. Natuna adalah cermin bangsa Indonesia. Di depan, kita hadapi tantangan global. Di belakang, kita punya tanggung jawab ke rakyat. Apakah kita bisa menjaga keduanya? Itu tergantung pada kesadaran kita bersama. Jika video ini membuka wawasanmu tentang Laut Cina Selatan dan posisi Indonesia, like video ini, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk konten geopolitik Indonesia lainnya. Karena kita perlu tahu untuk bisa mengawasi. Merdeka!